Lelah bukan alasan untuk berhenti. Lelah hanyalah pengingat bahwa ada perjuangan panjang yang baru saja dilewati. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, meyakinkan diri, aku harus meneruskan perjalanan sampai titik akhir. Sebab sebanyak apapun upaya melepaskannya, selalu ada alasan untuk kembali menemukan dia. Langkah-langkah telah membawaku dan banyak hal telah kupertaruhkan. Beberapa bagian hidup bahkan sengaja kutinggalkan. Bukankah kita memang harus percaya bahwa semua usaha keras memperjuangkan perasaan adalah bentuk dari jatuh cinta? Aku sudah lama menunggumu, ucapnya Parau saat mataku hanya berjarak beberapa meter dari tubuhnya. Seketika rindu-rindu yang menumpuk di dada, luruh seperti air bah yang melanda pemukiman. Terasa meluluh lantakan. Sungguh, semua penantian panjang itu benar-benar mendatangkan lelah. Aku berjalan menuju perempuan itu. Selangkah lagi aku berharap sampai di peluknya, sebelum semuanya benar-benar membunuhku. Tubuh yang selama ini kupeluk sendiri dalam gigil-gigil yang merasuki. Hujan dan panas telah menempa. Semuanya hampir saja membuatku kehilangan kendali. Perasaan itu semakin dalam. Aku semakin tenggelam. Tidak ada yang mampu menawar kecuali dia. Aku hanya ingin dia. Kamu apa kabar? Suaraku lebih tertahan. Suaraku keluar tertahan. Lebih parau daripada suara perempuan di hadapanku. Suatu hari, hujan deras sekali. Hujan semakin deras di antara suara rintik diselingi klakson bersaut-sautan. Aku berdiri kedinginan. Aku terjebak di depan salah satu ruko di Jalan Veteran. Sore ini aku menemui Kayla, kekasihku. Namun sepertinya hujan tidak menginginkan aku melihat senyum Kayla. Lama aku menatap jalanan yang masih disesaki kendaraan yang lalu lalang. Sementara aku masih berdiam di sini. Kalau nekat jalan pasti aku basah kuyup. Gi, kamu di mana? Aku terjebak hujan, Kai. Lalu dia tidak membalas pesan singkatku. Ya, aku tahu Kayla pasti kecewa padaku. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, sekaligus jadi hari hubungan kami yang memasuki tahun kedua. Kayla perempuan yang mengingat momen apapun dan merayakan hampir semuanya. Terkesan berlebihan memang, namun bukankah perempuan memang suka begitu? Melakukan hal-hal yang kadang tidak wajar bagi lelaki. Meski tidak mengikuti ritual tukar kado tiap bulan, Kayla selalu menginginkan kami merayakan tiap bulan hari jadian. Dia melakukannya sampai 1 tahun hubungan kami. Katanya merayakan hari jadi tiap bulan selama 1 tahun pertama adalah cara untuk menguatkan fondasi hubungan kami. Menurut Kayla, tahun pertama adalah tahun penentuan hubungan sepasang kekasih, dan aku mampu melewatinya dengan Kayla. Meski seringkali Kayla kesal karena aku lupa tanggal jadian kami, hal itu tak pernah sampai menjadi masalah yang runyam. Sejujurnya, aku memang tidak suka mengingat hal seperti itu. Bagiku mengingat tanggal jadian tidak akan membuat cinta semakin merekat. Karena cinta bukan untuk dihitung hari, melainkan untuk dijalani sepenuh hati. Sampai di tempat kita tidak lagi sanggup melangkahkan kaki membawa hati. Hujan pun reda, tetesnya kini tinggal gerimis. Satu persatu angkot berwarna putih dan oranye masih lalu lalang di depanku. Meski angkot menjadi hal yang unik di kota ini, aku kurang suka dengan sopirnya, sering ugal-ugalan. Atau apakah rata-rata sopir angkot memang suka ugal-ugalan? Aku mengulurkan telapak tanganku ke udara, memastikan hujan sudah tidak lebat lagi. Setelah merasa yakin, aku pun berangkat menuju kampus dengan motorku. Di antar sisi gerimis itu, aku menaruh harapan agar bisa bertemu dengan Kayla. Aku sudah menyiapkan kado untuknya. Sebenarnya, kalau hujan tidak turun, aku dan Kayla pasti sudah bertemu, dan kami pasti sudah memenuhi ruang kelas dengan tawa. Aku berjalan menuju lantai 2, menaiki tangga yang cukup melelahkan. Rambutku agak basah terkena imbas gerimis yang belum usai. Aku mengelapnya dengan sapu tangan sebelum masuk ke kelas, memastikan wajahku tidak berantakan saat bertemu Kayla. "Kok baru datang?" tanya Putri. "Kayla mana?"
Tanyaku tanpa merespon pertanyaan Putri. Udah balik, Andre menjawab malas. Dia sibuk dengan laptopnya. Kau sih pakai telat segala. Dia udah nungguin kau dari tadi, Randi menambahkan. Mereka memasang tampang kesal. Loh, kenapa aku yang disalahkan? Aku kan tidak bermaksud untuk telat. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja hujan. Hujanlah yang membuatku datang terlambat. Lagi pula aku baru terlambat 1 jam. Itu bukan waktu yang lama untuk menunggu saat hujan deras seperti tadi. Kalian kenapa sih? Aku bertanya heran menatap 3 sahabatku itu. Gi, kamu gak nyadar juga? Parah. Putri mengalih-alihkan wajahnya ke jendela. Tunggu, aku belum mengerti maksud kalian. Jelaskan, Ran. Andre meminta Randi menjelaskan kepadaku. Lalu dia kembali sibuk dengan laptopnya. Dia memang suka begitu. Sibuk dengan laptopnya sampai tidak tahu waktu. Rutinitas dengan layar laptop yang berliban itu membuat matanya harus menggunakan kacamata. Hei, kalian gak lihat hujan deras banget tadi? Terus cintamu dikalahkan hujan. Serang Putri kepadaku. Putri, apa-apaan sih ini? Aku tidak mengerti dengan sahabatku hari ini, terutama Putri. Apa maksudnya membandingkan cintaku dengan hujan? Dasar perempuan aneh, apa-apa dikaitkan. Ratu drama. Aku menatap mata Putri, mata yang biasanya tenang, kini menyimpan kesal yang tidak bisa disembunyikan. Aku tak paham apa yang mereka pikirkan tentang semua ini. Bukankah hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan secara berlebihan? Malam itu aku datang ke rumah Kayla. Aku menelepon sebelum sampai di depan rumahnya. Seperti biasa, dia tidak mengizinkanku untuk bertamu di rumahnya. Awalnya dia tidak mau bertemu denganku. Mungkin masih kesal dengan kejadian tadi siang. Namun saat aku katakan aku datang ke rumahnya, dia memintaku menunggu. Kayla tahu aku akan nekat datang jika dia tidak mau menemaniku. Dua anak kecil datang menyanyikan lagu. Ngamen. Wajah mereka terlihat lusuh, tidak terurus. Suara mereka pun terdengar biasa saja, cenderung cempreng, bahkan aku kasihan melihat mereka. Segera ku ambil 1 lembar uangku, lalu mereka pun berhenti menyanyi. Setelah ku beri uang kertas 2.000, mereka langsung pergi tanpa terima kasih. Beberapa menit kemudian, Kayla datang diantarkan oleh adik lelakinya. Aku ingat betul, dulu ketika kami sedang bercanda, aku suka memegang hidungnya. Rambut Kayla lurus dan legam, terlihat berkilau di terpa sinar cahaya lampu taman. Meski tak sejenjang model-model ternama, tubuh Kayla terbilang cukup tinggi untuk ukuran perempuan Indonesia rata-rata. Sayang, kekesalan yang tersirat di wajah Kayla seolah berusaha merebut segala keindahan itu. Kamu main aja dulu, tapi nanti jemput kakak ya, setengah jam lagi. Adiknya kemudian meninggalkanku dan Kayla di Taman Imam Bonjol malam itu. Di bangku taman yang dingin terkena hujan sore tadi, aku merasa sikap Kayla lebih dingin daripada udara malam itu. Maaf, aku membuka pembicaraan. Udah, lupain aja, ucapnya dingin. Tapi aku gak bermaksud seperti itu. Gi, dia menatap mataku. Hari ini 2 tahun hubungan kita. Aku gak mau bertengkar. Aku gak mau berdebat. Suaranya terdengar lelah. Aku memilih diam. Aku merasa bersalah telah menunggu hujan reda. Harusnya aku bisa menerabas hujan dan membiarkan tubuhku basah kuyup. Jika dengan begitu, Kayla juga Putri bisa menganggapku benar-benar mencintai Kayla. Dan Kayla tidak akan meragukanku seperti malam ini. Selama 2 tahun ini, aku sering melakukan hal aneh di mata kamu, merayakan hari jadi tiap bulan pada tahun pertama misalnya. Tapi aku melakukan semua itu untuk hubungan kita. Kai, aku gak bermaksud membuatmu berpikir begitu. Tapi kamu gak pernah benar-benar ikhlas kan melakukan semua itu? Benar, aku memang tidak terlalu suka hal seperti itu. Namun bukan berarti aku tidak mencintai Kayla. Bagiku, mencintai Kayla tidak bisa ditakar dengan perayaan bulanan, tahunan, atau apalah namanya. Aku mencintai Kayla sepenuh hati. Tidak sekedar membakar dan meniup lilin ke kue tar. Bukan juga perkara bertukar kado setiap bulannya. Bukan begitu.
Aku mencintai Kayla dengan caraku, dengan aku tidak mencintai perempuan lain selain dirinya. Aku bahkan tidak pernah berniat membuka hati kepada siapapun kecuali Kayla. Apa itu kurang? Kai, kita sudah dewasa. Aku cuma gak mau melakukan ritual seperti remaja labil itu. Remaja labil, mata Kayla membelalak padaku. Dia menahan air bah di bola matanya. Aku gak bermaksud begitu sayang. Aduh sial, salah ngomong lagi. Susah memang menghadapi perempuan seperti ini. Namun aku berusaha untuk tidak mempermasalahkan sikap Kayla yang manja. Aku mengerti sejak ayah dan ibu Kayla bercerai, dia butuh kasih sayang lebih. Ayahnya memberikan semua itu. Dia memanja Kayla dengan segala yang dia punya. Apapun yang diingin Kayla selalu dipenuhinya. Malam itu Kayla meninggalkanku dan menelepon adiknya lebih cepat. Hanya 15 menit dia bersamaku. Kai, kita bisa bicara dulu, jangan seperti ini. Aku sempat menahannya, tetapi Kayla tetap meninggalkanku. Aku lagi gak pengen bicara denganmu lebih lama, ucapnya sebelum meninggalkanku sendirian di bawah remang lampu taman. Udara yang terasa semakin dingin mengantarkanku sampai ke Indekos. Dua sahabatku seperti biasa, mereka akan larut dalam dunia mereka masing-masing. Andre sibuk dengan laptopnya, menonton film kartun dan main game berjam-jam. Padahal sekarang kami masih tingkat akhir. Sementara Randi sibuk menelepon pacarnya. Entah pacar yang mana karena dia tidak hanya memiliki satu pacar. Aku tidak tahu berapa jumlah pacar Randi, namun yang pasti dia selalu gonta-ganti pacar lebih cepat daripada jadwal ujian tengah semester. Dari mana aja Gi? Sapa Andre dengan wajah tetap fokus pada layar laptopnya. Habis ketemu Kayla. Gimana, udah selesai masalahnya? Lanjut Andre. Belum, malah makin runyam. Susah memang menghadapi perempuan yang manja kayak Kayla. Udah tahu susah, masih aja bertahan. Randi menceletuk sambil tetap menelepon pacarnya. Bentar ya sayang, teman aku pulang. Aku mau ngobrol sama dia dulu. Ucap Randi kepada orang yang diajak ngobrol lewat ponsel. Randi mendekat dan dia duduk di hadapanku. Tubuh Randi memang sedikit lebih tinggi daripada tubuhku. Ia rajin berolahraga sehingga tubuhnya terbentuk bagus. Baginya penampilan adalah hal yang utama. Nilai dan urusan kuliah hanyalah selingan. Lelaki ganteng kurang pintar dalam hal akademik, begitulah istilah yang sering diberikan oleh Putri. Sementara Andre tetap bertahan di depan laptopnya. Tidak peduli jikapun lensa kacamatanya akan bertambah tebal, baginya tidak ada hari tanpa menatap layar laptopnya berjam-jam. 3 tahun tinggal bersama mereka membuatku cukup paham pribadi masing-masing. Kami mengontrak sebuah rumah kos-kosan, 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi bersama. 1 ruang tengah yang sering kami jadikan tempat untuk berkumpul kalau sedang di kos. Terpisah 500 meter dari rumah pemilik kos. Selama itulah, apapun yang kami alami, hampir tidak ada yang luput untuk diceritakan, termasuk masalahku dengan Kayla. Gi, jangan-jangan Kayla gak benar-benar cinta kamu. Randi duduk menatap ke arahku. Aku terdiam, aku gak suka kau ngomong gitu Ran. Ini cuma masalah kecil. Aku tahu Randi jago masalah perempuan. Dia bahkan bisa menebak karakter perempuan hanya dari fotonya. Tidak mengherankan memang jika dia bisa memberikan pilihan seperti itu. Namun bukan kepada kekasihku Kayla. Aku capek dan pengen istirahat. Aku mengenal Kayla. Dia gak seperti anggapanmu. Aku mencoba memberi senyum, mengabaikan pendapat Randi. Aku sedang tidak ingin berdebat dengan siapapun, termasuk dengan Randi. Bertemu dengan Kayla tadi sudah cukup menguras energiku. Ya sudah, kalau kau gak suka, aku gak akan jelasin apa-apa. Tapi sebagai sahabatmu, aku kasihan melihatmu. Kayla itu... Tahu apa kau soal aku dan Kayla? Aku dan Kayla sudah 2 tahun, sementara kau... Hubunganmu bahkan gak pernah lebih dari 3 bulan dengan pacar-pacarmu. Aku sedikit kesal mendengar Randi menjudutkan Kayla dan ujung-ujungnya selalu memberikan penilaian buruk. Aku sudah mencoba menenangkan diri dan tidak membahas lagi. Emosiku sudah tidak stabil. Mungkin karena tubuhku sudah kelelahan karena seharian cuaca tak menentu. Gi, aku gak mau gara-gara perempuan kita bertengkar. Dia tertawa kecil. Ya sudah, sekarang aku jalannya aja biar waktu yang menjawabnya. Aku tidak menjawab ucapannya yang menjebalkan itu. Aku mau tidur, ucapku, kemudian pergi meninggalkan 2 lelaki itu. Oh ya, untuk urusan aku pacaran cuma 2 bulan.
Itu jauh lebih keren daripada si Andre yang jomblo terus. Randi setengah berteriak saat aku sampai di kamar. Kok aku dibawa-bawa? Terdengar suara samar Andre kesal. Selain Putri, Andre dan Randi juga sudah berbagi rahasia paling parah sekalipun kepadaku. Di antara kami berempat, hanya akulah yang perjalanan asmaranya cukup baik. Maksudku dalam segi waktu. Aku sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, sementara Putri sudah bertahun-tahun memilih memendam perasaan kepada teman satu organisasinya. Tak pernah berani mengungkapkannya, tetapi terus saja berbagi cerita kepada kami. Padahal Putri perempuan yang cukup manis, suka mengenakan pakaian yang lebih tertutup dan berhijab. Juga memiliki pola pikir yang sangat terbuka. Putri senang berdiskusi dan tidak suka mendikte. Meskipun terkadang cerewet kalau ada di antara kami bertiga yang lalai dan urusan kuliah dan hal-hal yang dia pikir penting. Kadang Putri juga tidak bisa menyimpan masalahnya sendiri. Untuk urusan asmara, Putri selalu bercerita kepada kami. Hanya saja masih cerdas di bidang akademik dan organisasi. Putri lemah untuk urusan asmara. Dia perempuan yang paling pandai memendam perasaan kepada lelaki yang dia suka. Sementara Andre, dia tidak mau lagi berpacaran sejak ditinggal oleh cinta pertamanya, yang dipaksa orang tua si perempuan menikah setelah mereka tamat SMA. Andre seperti mati rasa kepada perempuan dan lebih memilih menghabiskan hari-harinya di depan laptop selain kegiatan kuliah. Sesekali malah larut dalam alunan lagu Minang yang mendayu-dayu. Bahkan Andre cenderung tidak mempedulikan penampilannya. Lelaki berkulit sawo matang ini jarang melepas kacamatanya, sebab rutinitas dengan laptop yang tinggi. Andre memang tidak lebih tinggi dibandingkan aku, namun Andre lebih sering kena omelan Putri karena terlalu cuek dengan kesehatannya sendiri, terutama kesehatan matanya. Kami berempat kuliah di jurusan yang sama, jurusan manajemen pendidikan di salah satu universitas di Padang, Sumatera Barat. Aku lebih suka menyebutnya dengan manajemen pendidikan, meski sebenarnya nama jurusan itu adalah administrasi pendidikan. Namun mata kuliah yang diajarkan lebih banyak tentang manajemen sehingga salah seorang dosenku pun lebih suka menyebutnya demikian. Randi lain lagi, bisa dibilang ialah yang paling beruntung. Dengan wajahnya yang tampan, dia hampir bisa memacari semua perempuan yang dikenalkan oleh Putri, kecuali Kayla, kekasihku. Meskipun playboy, Randi tidak akan merebut pacar sahabat sendiri. Begitulah yang ku tahu selama ini. Si playboy ini memacari siapa saja, mulai dari anak gadis ibu kantin sampai dosen muda. Sedang kekasihku, Kayla, dia jurusan sastra Inggris. Aku mengenalnya lewat Putri 2 tahun lalu. Sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi, Putri punya cukup banyak teman perempuan yang bisa dikenalkannya kepada kami. 3 tahun lebih telah kami lalui dan kini adalah masa ketika kami akan disibukkan dengan impian masing-masing. Seperti semester ini, kami akan disibukkan dengan skripsi, hal yang sudah mengadang di depan mata. Ya, setidaknya khusus untukku karena orang tuaku sudah memintaku untuk segera menamatkan kuliah. Jatah uang semestermu tinggal 2 kali pembayaran lagi, pesan ayahku sebulan lalu. Sebelum aku berangkat menuju tempat indekos, aku hanya mengangguk. Paham betul apa yang dimaksud. Selain keadaan ekonomi keluargaku yang biasa-biasa saja, aku ingin bertanggung jawab atas apa yang aku jalani. Malam semakin larut, di ruang tengah masih terdengar suara Randi menelepon dengan pacarnya. Sesekali aku merasa geli mendengar dia meraih kekasih yang sedang dibodohinya itu. Hujan seharian tadi membuat tubuhku sedikit drop. Aku mengambil selimut, lalu menutup tubuh dan wajahku. Namun ingatan tentang pesan ayah juga membuatku teringat akan ibu. Kalau sudah demam begini, ibu pasti punya firasat. Dan benar, baru saja ibu menelponku menanyakan kabarku. Karena aku tidak mau ibu khawatir, aku bilang aku baik-baik saja, tidak sedang demam. Ibuku lebih banyak diam dibandingkan ayah. Aku tahu sama seperti ayah, dia juga punya harapan yang besar agar aku punya masa depan yang baik kelak. Aku punya pekerjaan yang bagus, seperti anak-anak tetangga di desa kami. Di luar hujan terdengar jatuh kembali menimpa atap kos kami. Semakin malam, semakin deras. Bagiku,